Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam renungan kita Selasa 9 September tahun 2025. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau yang memenuhi hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, nats kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 121 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tema kita pada hari ini, pertolongan ialah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, seberapa banyakkah daripada kita yang minta pertolongan dari Tuhan, tapi maunya dengan caranya sendiri? Maunya bentuk pertolongannya adalah sesuai dengan cara dan imajinasi kita sendiri. Contohnya, dalam permasalahan keuangan, kerap kali mungkin kita berpikir maunya ada tiba-tiba orang baik yang datang kepada kita lalu memberikan pertolongan kepada kita dengan mengantarkan uangnya kepada kita. Atau maunya kita tiba-tiba bisa menang undian. Lalu kalau itu berhubungan dengan kesehatan, maka kita berdoa, tidak perlu penanganan dokter atau medis. Dan secara tiba-tiba kita memperoleh kesembuhan. Artinya, maunya kita itu semuanya yang serba cepat, serba instan. Padahal yang instan itu hasilnya tidak baik dan hasilnya hanya untuk sementara saja. Jika kita mau jujur, kerap kali pertolongan yang kita harapkan dari Tuhan adalah proses pertolongan yang memberi kita kemudahan, solusi, dan jika perlu, kita tidak perlu melakukan apapun. Jadi pada saat kita berdoa, tiba-tiba pertolongan itu sudah ada. Tidak perlu kita tunggu, tidak perlu bersabar, hasilnya langsung ada pada saat itu. Seperti yang saya katakan tadi, maunya semuanya instan, cepat. Padahal tujuan pertolongan Tuhan adalah mengubah kita lebih dahulu sebelum mengubah masalah kita. Setiap perjalanan hidup ini adalah proses. Beberapa orang mengatakan, nikmati saja prosesnya dan lihat hasilnya. Artinya, dalam hidup ini, kita mengalami banyak pergumulan yang mungkin menimbulkan kesukaran bagi kita. Namun semua itu adalah proses yang harus kita jalani supaya kita memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, jangan pernah lari daripada proses itu. Walaupun mungkin terkadang sangat sakit. Sebab proses butuh waktu dan ketekunan untuk hasil yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mungkin kita pernah mengalami situasi yang sangat sulit dan seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk kesulitan tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dan dalam situasi itu, mungkin kita bisa sampai menangis dan menjerit. Namun seolah-olah tidak ada yang mendengarkan. Tapi ternyata pada situasi sesulit apapun, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Tangannya tidak terlalu kurang panjang untuk menolong kita. Maka jangan sungkan, jangan segan-segan. Datanglah pada Tuhan. Serukan semuanya yang ingin saudara sampaikan. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Karena Dia adalah penolong kita.
Demikian juga kesaksian Daud dalam Nats hari ini yang telah merasakan dan mengalami banyaknya keajaiban Tuhan. Dia mengatakan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2, di ayat 1 dia mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Kemudian di ayat 2 dia mengatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Daud sejak dari mudanya sudah sangat merasakan pertolongan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupannya. Bahkan hanya dengan batu saja, dengan sebuah batu, Daud bisa mengalahkan Goliat manusia raksasa karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang menolongnya. Kehidupan Daud itu penuh tantangan dan kesulitan, tetapi ia memiliki iman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi dia menerima pertolongan Tuhan untuk melewati kesulitan dan menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kesulitan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, membersihkan karakter kita, dan menguji iman kita agar kita lebih kuat dan mempersiapkan kita untuk hal yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita harus bersabar, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, berdoa dengan hati yang tulus, dan berpegang pada janji-janjinya dalam firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Benar ya Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, jika kami datang kepadamu dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, maka Engkau yang akan menolong kami. Oleh karena itu pada saat ini kami mohon pertolongan Tuhan. Dalam satu hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Berikan pertolongan kepada kami untuk menjalani hidup kami ini. Jika kami mengalami kesulitan-kesulitan, tolong kami ya Tuhan. Berikan kesabaran kepada kami. Dan yakinkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami ya Tuhan dalam kesesakan kami. Kami yakin dan percaya, jika seluruh hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan dalam satu hari ini, maka Engkau akan menolong kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat seluruh saudara-saudara kami. Dalam segala aktivitasnya dalam satu hari ini, biarlah Engkau yang menolong mereka. Engkau yang membantu mereka ya Tuhan. Apapun kesulitan yang boleh dialami, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar. Engkau bantu semua yang bergumul ya Tuhan, supaya pada suatu saatnya nanti boleh ditemukan solusi untuk semua kesulitan-kesulitan dan pergumulan yang boleh dialami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh hamba-Mu yang boleh menyebarkan kebenaran firman-Mu dimanapun berada pada saat ini, yang memuliakan nama-Mu. Engkau berikan kekuatan, penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap orang boleh memperoleh keselamatan oleh karena mendengarkan berita keselamatan daripada Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Lindungilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Jauhkan masuk-masuk si jahat, masuk-masuk si iblis yang ingin mengacaukan kehidupan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berikan hikmah dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami dari pemerintah pusat sampai daerah untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran di negara kami tercinta ini. Ya Tuhan, berkati juga semua orang-orang yang berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Berkati juga tim multimedia kami ya Tuhan, yang senantiasa setia dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih,
Mari kita menjalani aktivitas pada hari ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.